tadi kok pas saya jalan ke ruang guru sampai setelah keluar dari kelas 8 kok kelihatannya loyo. Emang kenapa tuh Pak Indra? Ada apa tuh? Kira-kira ada apa tuh kok? Kelihatannya lesu gitu. Apa habis ada masalah dengan istri lah? Oh enggak. Atau ada sesuatu dengan murid-murid kita gitu Pak Indra? Ya, saya ketika masuk kelas pada jam pertama berapa banyak anak yang ketika dikasih pelajaran tidur Pak Miss. Oh tidur? Jadi Pagi loh pada itu ya? padahal. Tidur? Ya, Oh wah. ya kita mau bangun kasihan, tapi ya serba salah lah intinya gitu. Wah, bener. Tidur kalau dibangun kan bagaimana? Sudah coba bangunkan atau belum? Sudah, Tapi pasti ngantuk lagi gitu. ngantuk lagi tetap ini lagi. Oh gitu. Kira-kira berapa persen itu Pak Indra ya? Ya sekitar 30% lagi. Itu banyak ya. Oh gitu. Kalau kalau boleh tahu sih kira-kira permasalahannya apa sih kira-kira Pak Indra? Kok anak-anak bisa sampai segitu? Biasanya kalau pagi tidur itu berarti kan malamnya melek. Nah, meleknya itu ada, kita kan di SMP Buma kan boarding school ya, jadi di Pesantren ya. pesantren itu biasanya dinia, tapi sebenarnya dinia enggak terlalu sampai larut malam, enggak. Iya, Paling saya juga tahu kan dinia itu kan sampai jam 9 ya, ya jam sebenarnya. 9. Pihak pesantren pun sudah memaklumi bahwa dinia itu selesainya jam 9. Jam 9. Tapi kok paginya ngantuk? Mungkin Pak Indra pernah tanya-tanya ke siswa atau tadi tanya ke siswa itu bagaimana kira-kira? Oh ya, anak-anak beberapa tak tanyai bahwa sering main. Nah itu Pas jam sekolah atau pas malam hari ketika Oh. selesai dinia. setelah malam-malam Iya, main? jadi Hmm. setelah dinia itu mereka nggak langsung mungkin belajar ya 10 menitan lah. Nah, setelah itu main lagi sampai larut malam, dan akhirnya dia kan tidurnya malam jam 2 tahajud kan, sangat Padat ya. padat sekali. Akhirnya tidurnya cuma sebentar. Cuma sebentar, dilanjutkan di sekolah akhirnya pagi. Oh gitu. Tuh. Di permasalahannya itu anak-anak bermain setelah kegiatan dunia malam. Betul. Oh gitu. Kalau menurut Pak Indra sendiri itu hal itu bisa kita tangani apa enggak? Kalau menurut Pak Indra supaya anak-anak tidak tidur di kelas. Kita tahu memang jadwal anak-anak kan padat ya baik di sekolah atau di boarding di pondok itu kan banyak. Tapi saya kira kita sebagai guru di sini sudah mengatur jadwal sedemikian rupa sehingga anak ya ada waktunya istirahat, ada waktunya belajar, ada waktunya ngaji. Kira-kira menurut Pak Indra bagaimana itu cara supaya anak tidak ngantuk di kelas? Ya, yang pertama menurut saya pribadi ya, yang pertama itu kita mengoptimalkan pengurus pondok. Nah, orang yang mengurus anak-anak ketika ya, ada di boarding atau di pondok gitu ya? Ya, nanti Bagaimana itu? Pengurusnya misal- harus bagaimana? misal setiap jam selesai dinia kan jam 9, jadi maksimal jam 10 lah. Jadi pengurus pondok itu bisa mengoprak anak-anak untuk segera Wajib tidur, istirahat. wajib istirahat. Oh gitu. Dan lampu sudah sebisa mungkin dimatikan semua, jadi tidak ada anak. Sesekali nanti jam 11 dicek lagi. Nanti apa sudah tidur Sudah tidur beneran atau belum. Oh Nah, seperti gitu. itu yang Jadi, pertama. Oke, yang pertama berarti memaksimalkan pengurus ketika malam hari mengontrol anak-anak supaya harus istirahat maksimal jam 10. Ya. Nanti jam 11 mengontrol apakah memastikan lagi apakah anak-anak sudah tidur beneran atau belum. Oh itu bagus. Yang mungkin ada tambahan lagi Pak Indra, solusi yang selanjutnya. Yang kita ke pesantren dulu ya, maksudnya. Nah, setelah pengurus ditambah lagi satu penguatan dari ketua yayasan sebagai pengasuh. pengasuh. Oh gitu. Jadi pengasuh mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kan mesti ada pengajian umum. Nah itu bisa ditambahi motivasi untuk ketika jam 10 harus tidur biar besok sekolahnya fresh gitu. Karena biar bisa memanage waktu dengan Betul. baik gitu ya. Iya. Ketika waktunya di sekolah ya sekolah, ngaji ya ngaji, istirahat ya Istirahat. Oh gitu. Berarti yang kedua mengupayakan pengasuh supaya memberi arahan kepada seluruh santri yang notabene
murid SMP Busanul Makmur yang sekolah, yang siangnya sekolah, untuk memanage waktu supaya mereka bertanggung jawab sesuai jadwal gitu ya. Yang kedua, yang ketiga mungkin ada lagi Pak Indra. Kira-kira yang ketiga dari pihak sekolah. Nah, oke, kalau tadi kan pihak pesantren ya, pengurus sama pengasuh. Pihak sekolah bagaimana? Pihak sekolah, kita kan di sini setiap pagi kan sholat duha. Nah, setelah sholat duha biasanya ada tambahan pengajian seperti itu. Nah, ya, kajian. Sehingga di kajian itu bisa ditambahi bahwa ini loh Rek, kalau tidur itu ya harus, dan sama sudah murid SMP harus bisa memanage waktu. Oh gitu. Jadi dari pihak sekolah nanti seperti itu yang ketiga yang ya. Ketiga. Yang berarti ketika kita memang tahu sendiri ya, ketika pagi sholat duha kan semua sholat duha ya. Sholat duha ada pembiasan keagamaan atau kajian Islam itu dikasih wejangan begitu ya, supaya mereka ketika istirahat jangan melihat malam begitu ya. Itu yang ketiga. Oke, mungkin ada lagi Pak Indra. Satu tambahan mungkin dari wali kelas. Oh ya, wali kelas ya. Kan, semua siswa kan pasti punya kelas, dan setiap kelas pasti ada wali kelas. Wali kelas. Jadi wali kelas itu ketika mungkin jam pelajarannya, atau di sini kan kalau tidak salah setiap hari Kamis itu kan ada bimbingan wali kelas. Nah itu bisa ditambahi. Oh gitu, memaksimalkan wali kelas gitu ya. Jadi wali kelas menyampaikan ke murid-muridnya di kelas itu supaya bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, selain itu Pak Indra mungkin ada lagi? Cukup? Saya rasa cukup. Oke. Itu dulu. Bisa kita simpulkan dari tadi yang pertama tadi Pak Indra memaksimalkan pengurus. Yang kedua pengasuh. Yang ketiga ketika pembiasaan di sekolah gitu ya, pihak sekolah. Yang ketiga dan keempat berarti pihak sekolah ikut memberi gitu ya, arahan supaya anak belajar, mengaji dan istirahat sesuai jadwalnya. Sudah, bagaimana sekarang Pak Indra kira-kira dengan solusi itu, sudah merasa puas atau belum? Ya alhamdulillah puas. Berarti bisa kita sampaikan ketika rapat dengan sekolah, rapat dengan pondok pesantren gitu ya, supaya unek-unek kita itu bisa tercerahkan dan ada solusinya. Begitu Pak Indra ya. Semangat lagi Pak Indra ya. Semangat, siap. Semangat lagi. Oke. Ya semoga dengan solusi ini sekolah kita ya semakin bisa optimal gitu Pak Indra ya. Ya. Amin. Ya. Demikian coaching saya dengan teman saya Pak Indra, di mana Pak Indra itu ada memiliki masalah ketika pembelajaran di kelas, ketika Pak Indra mengajar di kelas, menemukan beberapa siswa yang tidur di kelas. Semoga dengan proses coaching ini kita bisa menemukan solusi-solusi yang membawa kebaikan bagi kita semua. Baiklah, kali ini saya akan merefleksi hasil coaching saya dengan teman saya Pak Indra yang kemarin sudah berlangsung. Bagaimana perasaan Pak Indra setelah melakukan coaching dengan saya terkait permasalahan yang dialami oleh Pak Indra sendiri? Alhamdulillah setelah konsultasi kemarin atau coaching saya merasa lega. Berarti untuk permasalahan saya sudah ditemukan solusinya ya. Oh gitu. Terus langkah apa saja yang mau diambil oleh Pak Indra? Kemarin kan ada pihak pondok, pihak sekolah, pihak yayasan juga ikut campur. Mungkin akan mulai kapan Pak Indra akan mulai menjalankan solusi-solusi kemarin atau menyampaikan ide-ide tersebut baik di pesantren atau di sekolah kita? Kalau bisa secepatnya. Kalau untuk ranah sekolah mungkin kita nanti bisa diskusi dengan pihak-pihak terkait. Kalau ranah pondok mungkin dari setelah kita diskusi di sekolah, selanjutnya bisa dilanjutkan ke yayasan. Kepala sekolah yang menyampaikan ke yayasan. Betul. Tapi sudah menemukan solusi Pak Indra ya kemarin ya? Sudah merasa plong ya. Jadi ketika anak-anak tidur itu ada beberapa solusi tersebut yang bisa
insya Allah bisa menjadi solusi yang bisa menenangkan, memuaskan semua pihak, baik pihak murid, guru, sekolah ataupun pondok pesantren. Itu Pak Indra, Ya. sudah cukup? Sudah cukup Pak. Ya, sudah plong ya. Plong. Alhamdulillah Pak Indra ya. 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 Demikian refleksi coaching saya dengan Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.